Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam gorong-gorong, jumpa lagi bersama kami di Enterland. Semoga kita semua sehat walafiat, berkah dan manfaatnya. Setelah sekian lama kami kembali lagi di channel kesayangan yaitu Enterland, channel Enterland dan layout BBT. Ini kalau kita sekarang itu modelnya kalau sudah video berarti ada yang kecil. Jadi kita gak main ya. Tidak kayak kumpulan para bukan rutinitas tapi panggilan kedaruratan sampai itu ya. Jadi kita harus hadir. Wajar kalau kalian buka nyapet ya karena nggak ada genting, tapi kalau sekali kita take off genting gitu Harus wajib ada tonton. Sudah pakai sarung gitu. Ya dilihat santri. Ya gentingnya apa ya, kita mulai dari kemarin ramai-ramai hajatan di bawah muktamar itu ada penandaan kontes mana dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Falah Poso. Ya bayangan kita adalah Munas itu berjalan dengan hikmat dan seperti biasanya sebetulnya kayaknya nggak ini, tapi kemarin sampai ada adegan dewasa ya, tinggi itu dengan dewasa itu ulama-ulama dewasa. Akhirnya ini apa namanya semakin menambah kerunyaman PBNU ke depan. Apalagi ini menjelang persis 1 bulan ya, 1 bulan menjelang tamat karena direncanakan tanggal Agustus. Sekarang tanggal berapa kita? Sekarang tanggal 3 Juli. 3 menit. Iya, lewat 30 menit. Itu 12 malam kalau ngikutin tanggal, uploadnya harus cepat. Ya, kita baca kembali nih PBNU pasca dulu tribut Rahmat dengan apa dulu Sultan, kemudian ternyata Rahmat setelah forum Islam di Lirboyo yang sedemikian rupa itu nggak selesai gitu. Ya karena memang tidak hadir juga antara pihak yang konflik, bahkan beberapa forum Nahdliyin kalangan bawah sudah melakukan mutus misalkan di Cikarang, sudah menyatakan sikap dan seterusnya. Dinamikanya tetap masih panas. Nah kira-kira bagaimana ini nanti pembacaan menjalankan tamat? Mungkin mulai dari mana ya? Munas dulu aja lah yang memang jadi bacotan diskusi panasnya gitu. Munas itu dilaksanakan di Poso. Kenapa di Poso gitu kan? Karena kadang kan pemilihan tempat itu nggak sembarangan, ya. Termasuk pemilihan kamar dari beliau yang sedang hadir Munas. Pemerhati, mainnya di bawah saja. Ya. Tapi kenapa di Poso gitu? Karena secara histori itu banyak sekali tokoh-tokoh sepuh, ya, tokoh-tokoh sepuh dari Jawa Tengah juga ibaratnya kita tahu banyak sekali yang alumni pesantren dari Jawa. Jadi secara geografis itu Jawa Timur masih sangat kental sekali kayaknya. Terus yang kedua, saya pikir inovasi yang kita lihat sekarang itu sangat susah kita melihat tokoh-tokoh yang mau maju ini mencerminkan kearifannya. Jadi yang muncul justru kok kayak keserakahan ya seolah-olah pengen menginginkan jabatan. Sedangkan kita cermati bahwasannya lembaga Nahdlatul Ulama ya harusnya jauh dari hal-hal pengen jabatan segala macam. Bagaimana arus bawah seperti itu. Ini saya munculnya kok tidak muncul dari kearifan mereka, tapi justru keserakahan mereka yang menginginkan jabatan. Ya. Artinya ambisi kekuasaan itu semakin kental di kalangan ulama. Itu dia. Di kalangan organisasi. Ya. Ulama. Ya. Tapi memang nanti ibaratnya begini. Perjalanan Nahdlatul Ulama artinya
akan menghadapi beberapa zaman yang berbeda dengan konflik yang berbeda. Kita tidak tahu nanti ke depan konfliknya apa. Drama itu tetap akan ada pendewasaan kalau menurut saya masih. Asumsi publik kan kebanyakan begini, kenapa dipilih Poso itu karena memang satu pengasuhnya adalah satu tokoh sepuh ya, yaitu Kiai Burhanuddin itu. Di tengah-tengah konflik itu mungkin akan menenteramkan suasana Munas yang juga menjelang utama, termasuk di Lirboyo waktu itu kan. Waktu Islam itu kan Lirboyo karena Lirboyo punya gaung di bawahnya cukup Jadi Raya Anwar. tetapi kenyataannya sama kasusnya, nggak beda jauh dengan Lirboyo. Ya. Lirboyo ketika ingin mengisahkan dua kubu yang berkonflik ternyata salah satu kubu nggak hadir. Ya. Munas ini di Poso yang juga pondok tersebut dan di bawah juga ternyata keributan yang muncul gitu. Nah. Artinya ini apa nih organisasi NU, apakah sudah melenceng jauh dari itu bagaimana? Monggonya dengan biasanya tahu yang kompleks. Ya, ini mempertegas bahwa elit-elit tidak lagi memikirkan warganya, mengurusi umat lah. Orientasinya sudah jelas kelihatan 5 tahunan lah, bagaimana memenangkan pilpres, bagaimana mendapat posisi-posisi tertentu, entah itu besar, entah itu menteri dan sebagainya. Jadi dinamika Munas bahkan nanti menjelang kamar ini makin panas ini membuktikan bahwa ini dalam pendidikan warga. Ini sebenarnya bukan lagi soalan yang simpel, kompleks ya. Kompleks. Dan ini genting. Kata kuncinya kompleks. Dan genting, dan apa yang harus kita lakukan sebagai warga yang tengah elit yang seperti itu, dan itu rata. Tentu kita terus menuntut supaya elit dan sadar. Kalau tidak sadar ya saya kira perlu ada gerakan massa yang istighosah. Ya tidak hanya sekedar istighosah ya. Ya menuntut dalam bentuk demonstrasi. Istighosah ya, oke. Istighosah kan doa tiap pesantren ada. Apa warga ini harus ya, terutama yang kita miliki ini kan kalangan muda, kalangan generasi muda yang mereka akan melanjutkan elit-elit yang dalam tanda kutip keren. Kalangan muda ini perlu merumuskan ya, atau perlu membuat gerakan-gerakan yang sama, atau memperbaiki aku yang kita anggap saat ini rusak. Jadi setiap daerah ya yang kalangan muda harus mulai memikirkan yang ke depan. Saya kira itu yang penting ya. Tidak sekedar kita mencari calon ideal siapa yang cocok. Itu kan jangka pendek, 5 tahunan. Ya itu bisa memperbaiki sistem organisasi NU dalam jangka pendek. Tapi sistem yang elit NU yang sudah kita bilang rusak ini tidak selesai dalam jangka waktu 5 tahun 4 tahun. Tapi ini harus diperbaiki dari bawah. Saya kira generasi muda ini Oke, artinya itu rusak ya dari PBNU ya dalam ini rusak begitu. Tetapi di saat yang bersama, Gus Yahya yang notabene adalah ketum kemarin kan juga menggaungkan halaqoh ya dalam nilai-nilai keulamaan. Apa tuh kegiatan apa? Saya berasumsi bahwa Gus Yahya juga seperti kegelisahan yang sama, maksudnya keulamaan ini rontok gitu. Sampai dia membuat halaqoh piagam nilai-nilai keulamaan. Sampai itu kan yang viral. Iya. Gimana ditanya itu loh? Itu udah lama itu. Baru. Pertanyaan video itu udah beberapa bulan. Ada yang baru. Jadi ada kesamaan yang artinya meja siapa sendiri sebagai ketum juga sebenarnya keresahan sama gitu. Yeah. Jadi ini siapa yang provokator pendegradasian ulama gitu. Tapi kalau Gus Yahya sebagai ketua PBNU merasakan keputusan yang sama, berbeda.
kita sebagai warga NU kan tidak punya tool untuk memperbaiki tulisan itu. Tapi beliau sebagai ketua PBNU harusnya punya tool untuk memperbaiki itu. Kepemimpinan. Itu Gus Yahya juga lagi ngomong sama dirinya juga. Iya, dia harus mengajar kepemimpinan. Kalau bicara soal Munas, saya beberapa bertemu dengan orang yang hadir di Munas, saya nggak Romi nggak, Rom? enggak. Gak ada kepentingan. Tidak ngobrol sama teman aja. Yang berkepentingan. Dia berkepentingan. Suasana Munas kali ini beda dengan Munas-Munas sebelumnya. Suasana Munas kali ini hampir sama dengan suasana Panas. Ya. kalau panas jelas. Contohin yang lama. Jadi suasana muktamar itu kan semua peserta punya ID card dan tidak sembarangan dan yang tidak punya ID card dan ini tidak bisa masuk dan dijaga sangat ketat. Ya. Kalau Beda Munas halnya dengan Munas. biasanya Munas gitu. sebelum-sebelumnya relatif lebih longgar. Ya. Lebih longgar tuh banyak orang keluar masuk ini karena tidak punya kepentingan yang harus disembunyikan kan, banyak orang keluar masuk ini itu kan jelas kan sebenarnya proses untuk membawa materi yang akan diuji di muktamar atau jadi materi ini layak nggak dibawa ke muktamar. Contohnya kayak kemarin terkait 2 jabatan rangkap, terus ketua Roisam harus perwakilan dari wilayah. Ini kan salah satu isu yang rame, cuma terkait pemilihan doang kan yang rame. Padahal isinya banyak, tapi suasana Munas, apalagi di komisi organisasi, ada videonya Nurul Zaman kan, Iya, betul. Yang mau masuk. yang Sekjen Menak kayak gitu ya, Ya. Siapa? Zaman Staf. Gus Yakut ya. Iya. Nah, itu kan mau masuk sangat sulit kan. Iya. Ini padahal kan beliau ini pengurus PBNU kan, Wakil bendahara. Sebelumnya Munas di mana? Dulu status di Jakarta kalau nggak salah, Mas Iya. Pleno. di Di hotel, Kempek ya? Kan 2012. yang di hotel Said itu ya. Iya pokoknya Ya, yang terakhir. Ya, terakhir. Itu keluar masuk bisa ya? Biasa itu mah masih selalu orang. Nah itu kan sangat sulit. Kalau dilihat di video itu dengan seksama, kalau ada orang-orang PBNU atau NU ketika beliau ini mau masuk dihadang oleh beberapa panitia itu, di sampingnya tuh ada yang keluar masuk itu temennya sama-sama pengurus PBNU, seolah tidak kenal keluar masuk gitu. Ya namanya teman sama-sama PBNU kan, ayo masuk gitu kan. Ini teman saya ini PBNU, walaupun punya ID card bisa masuk gitu. Tapi ini kan kayak menjaga begitu banyak kepentingan supaya kepentingan salah satu tidak terganggu oleh kepentingan yang lain. Ini sampai segitunya gitu. Ini baru Munas. Berarti Munas ini dan isu yang sangat keluar santer ini kan isu soal pemilihan. Entah pemilihan Roisam, enggak pemilihan Roisam atau pemilihan ketua Tanfid. Ini yang isu yang lain. Padahal kan di Munas banyak loh, ada Malah ketutup isu intinya. apa namanya Rekomendasi. rekomendasi segala macam itu kan banyak. Karena tahun-tahun sebelumnya Munas itu kan dia ngangkat suatu persoalan ya, Iya. masail, dan itu yang diangkat dari solusinya. Ini nggak kelihatan ini. Nggak kelihatan sekali. Oh, saya ada cerita salah satu komisi rekomendasi itu ya di dalam Munas. Jadi teman-teman pendidikan ini ada yang ikut ke sana khusus untuk melihat komisi rekomendasi yang membahas MBG. Dia nongkrong katanya seharian. Itu nggak dibahas MBG. Tahu-tahu dia lihat handphone di berita sudah ada hasil. Nah, jadi kayaknya hasil Munas tentang MBG yang di Munas NU kemarin itu sepertinya tidak proses dialog atau ada hasil. Jadi kayaknya itu salah satu bukti Karena memang benar itu gak dianggap penting lah. ininya. Munas Materi di itu internal organisasi PBNU itu gak dianggap penting. Yang penting adalah bagaimana siapa yang boleh nyalon ketum, peraturan nyalon ketum, harus bagaimana supaya lawannya gagal, harus bagaimana supaya lawannya lolos, temannya lolos. Begitupun dengan bagaimana supaya Roisam yang mendukung ketua yang didukungnya bisa jadi ketua Roisam itu yang malah sangat apa ya? Ya artinya PBNU hari ini seperti partai politik. Nah, Itu maksudnya. tolaknya di situ. Sudah lepas dari akar. Banyak isu-isu yang sebenarnya menjadi kewenangan NU
kasus-kasus misalkan di pesantren, Ini kan misalnya lagi tergerus kan. Iya. kekerasan macam-macam, itu tidak menjadi perhatian Betul. utama. Itu penting, Betul. karena kalau kita menganggap bahwa pesantren adalah basisnya NU, harusnya kan menjadi pusat perhatian. Itu tidak, sama sekali tidak bisa. Sangat prihatin sekali. Ya tadi MBG Boro-Boro kan, itu kan tersum laporan LPJ mengakui bahwa membantu pemerintah dan menepis tuduhan bahwa LPBNU main fee. Sampai semua kan Polri. Orang yang nongkrongin di diskusi soal MBG itu dia bilang tidak ada pembahasan, langsung Sama ini juga yang saya aneh, asli aneh. Menurut saya, terlepas itu historinya, alasan historisnya bagus terkait apa Kediri dan Bangkalan jadi tempat penutupan Munas. Ini kan jauh Pak. Bangkalan sama Kediri itu kan jauh. Yes. Itu ngabisin tempat ya. Nggak logis gitu. Acara dari sini ke arah ya yang dimintain tempat di Bangkalan sih senang lah Oh, untuk ya, dipakai untuk NU barokah NU untuk ini acara oke lah. Tapi secara panitia kalau murid jadi panitia itu sangat ribet. Iya. Membawa masa sampai sana. Ini kan terkait isu bahwa presiden yang datang ke Kediri akan lengser. Berarti ini kan kalau kita tarik benang merah, berarti ini kepentingan presiden bukan kepentingan NU. Kenapa harus penutupannya di sana? Karena ada presiden ke sana. Dan ada info kan kemarin, kalau presiden tidak jadi ke sana, penutupan tetap di Kediri. Sampai di bagian Bangkalan marah. Ini Iya. kepastiannya belum pasti karena presiden belum approve, belum pasti apakah datang atau enggak. Berarti urusannya presiden. apa urusannya presiden dengan PBNU? Walaupun kita sih emang berada di lingkungan teritorial negara Republik Indonesia yang pilih presiden, tapi kan itu Kamu internal, Iya. acara internal. Beliau kan tamu. Beliau kan tamu, mau datang alhamdulillah, nggak datang dengan alasan apapun, tidak masalah karena dia bukan pemegang hak suara dan lain-lain. Ini yang jadi walaupun kemarin kan sempat disinggung waktu presiden pidato kan, menterinya banyak dari NU. NU ini menang banyak ini. Iya. Itu kan sempat ada apa gitu bahasa. Ini untungnya NU. harusnya bahasannya nggak begitu. Oke, saya izin masuk ya. Gak usah izin. Oh ya, terima kasih. Kebiasaan putih itu. Jadi kalau kita berbicara tentang degradasi piagam ulama tadi, sebetulnya PBNU itu sudah membuka wajah aslinya. Ya. Maka saya melihat PBNU itu bukan sebesar Nahdlatul Ulama, tapi politik berkedok Nahdlatul Ulama. Wes, Ulangi. PBNU itu politik berkedok Nahdlatul Ulama. politik B. Kenapa? Ini bisa kita rincikan Dari dari pakai kaos ini. Iya. PBNU. Iya. dari Munas. Kita melihat bahwa ada dua pihak yang bertikai di situ. Yang satu mengetok palu, Ya. yang satu mempertahankan supaya palu itu dibatalkan. Kelihatan dua-duanya punya ambisi. Dari situ udah kelihatan sekali. Kalau memang kita berbicara tentang keulamaan, saya kira norma-norma keadaban, norma-norma akhlak itu pasti dipakai di situ. Ya. Yang kedua, Enggak yang berebut palu gitu ya. iya, saya kira udah paham semua lah soal palu gitu kan. Terus yang kedua, soal hal-hal yang harusnya dibicarakan di Munas yang tadi kita sampaikan juga. Tapi yang berkembang hanya dua tadi. Bagaimana keputusan fatwa yang ujung-ujungnya adalah pemilihan Rois Am, bagaimana syarat untuk maju sebagai ketua umum. Kita tahu arahnya kemana, siapa yang akan maju. Artinya semuanya itu adalah ambisi politik yang tujuannya adalah untuk mengangkat seorang. Nah kalau misal kita ngomong tentang ulama, udah nggak layak sebagai ulama. Sudah nggak layak. Iya, lalu kenapa dia sampai histeris lah mempertanyakan kita bagaimana? Ya sebetulnya Anda sebagai pemimpin ulama itu, kenapa tidak berani menunjukkan posisi ulama yang benar? Posisi ulama itu ya seharusnya berani ngomong benar di depan pemerintah, berani mengkritik. Sedangkan selama 5 tahun kita lihat tidak ada kritik satupun yang kuat. Nah, ada yang menarik di penutupan.
penutupan yang ditampilkan oleh Kiai Said. Ketika seorang presiden nyebut satu-satu ulama, semuanya berdiri. Kecuali Kiai Said tidak berdiri sama sekali. Saya kira itu menunjukkan makom ulama yang benar. Ketika melihat pemerintah yang zalim, pemerintah iya zalim mengambil dana pendidikan ya. Zalim itu. Salah satu kritiknya tidak memberikan penghormatan, sekalipun orang yang mengatakan, loh itu kan pemimpin kita harus kita hormati. Tapi yang namanya ulama berani ngomong benar. Nah, sedangkan pemimpin ulama PBNU itu politik berkedok Nahdlatul Ulama tidak seperti itu. Artinya Kiai Said dulu ketika punya jabatan ketum kritiknya secara verbal ya, Iya, lisan. berani. Sekarang secara sikap, Secara diamnya sikap. itu Iya, sudah bahkan luar biasa. Kiai Marbun yang di sampingnya kan nyolek-nyolek. Iya. Berdiri Kiai. Iya. Enggak gitu kan. Oh, ada adegan begitu. Ada di video itu. Keren banget itu. Itu salah satu kritik seorang ulama kepada pemimpin yang kebijakannya saya kira tidak menghadirkan kemaslahatan masyarakat. Kalau Kiai Said kan juga salah satu tim 98 apa namanya, tim apa dulu? TGPF, tim Yang- pencari fakta. Iyalah. Dipanggil seorang Prabowo, siapa Prabowo manggil saya? Tim Dia yang pencari dipanggil tim fakta. Dia dipanggil tim. Dia yang dipanggil tim posisinya. Kan begitu kalau ini. Ya, logikanya kan ya Ya, Munas itu kan dulu yang muncul keluar adalah misalkan dulu tengkap ya Iya. soal pajak gitu Soal ya. pajak. Soal pajak ancaman kalau ketika korupsi masih membabi kita ya Hanya karena Warga. kasus Gayus Tambunan, Tambunan PBNU berstatement akan mengancam akan mengajak ya masyarakat NU supaya tidak Tidak bayar bayar pajak. Itu baru satu kejadian. itu hasil Munas dulu gitu. Artinya rekomendasi Munas itu benar-benar memiliki gaung yang sangat kuat. Iya, Nah sekarang rekomendasi Munasnya tidak ada, yang ada rebutan. sumpahnya. Ada sumpahnya. iya. Jadi era media sosial sekarang, berarti rekomendasi Munas itu kan gampang banget tersebar, Iya. terviralkan, ini. Tapi kan masalahnya memang orang yang memviralkan lebih suka bagian-bagian itu yang menarik. Maksud kita kan ngomongin bagian itu juga kan. Berarti hasil Munas kemarin banyak yang bagus. Harus. Saya yakin sih banyak yang bagus, tapi kan nggak sampai ke kita. Saya juga nggak tahu. Tapi gini, ada fenomena yang krisis kepercayaan dengan kejadian banyak hal ya. PBNU tidak pernah bersuara, Iya. banyak kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. Jadi banyak orang melihat, ya kalau kita mengamati medsos ya, wah NU bicara apa ya sudah tidak didengar lagi. Iya. Nah, ini sebenarnya menjadi hal yang fatal ketika ulama, fungsi ulama yang menjadi tempat untuk memberikan nasihat atau didengar nasihatnya ketika orang-orang tersesat lah kira-kira ya, terus tidak lagi didengar, baiknya kayak Sederhananya nih ya, dua kebijakan penting yang ketika dulu PBNU mendapatkannya kan semuanya menolak. Dulu kan tambang bagaimana NU, ternyata rekomendasi kemarin PBNU menerima tambang. Salah satu Oh, menerima tambang. iya, ya. Dan MBG rekomendasinya terima. Iya. Artinya Malah ada balisan di sana. iya. Artinya Kenapa ada PBNU itu seakan-akan tidak mendengar kritik orang terhadap dua problem itu. Saya pernah dengar curahannya Gus Yahya juga ya, bahwa saya kalau ada isu apapun atau geopolitik sekalipun itu nggak terlalu terpengaruh oleh suara-suara netizen dan seterusnya. Artinya dia punya pertimbangan. Iya. Ya itu oke lah dalam posisi mungkin menjaga independensi ya, tapi akhirnya arogansi yang muncul. Berarti ada kesamaan dengan presiden kita tuh. Iya, yang muncul justru arogansi saya kira. Presiden kita beberapa meja, yang satu berdadar. seolah-olah sudah melakukan sesuatu. Iya. Ya, tetapi lepas dari semua itu adalah fakta ya. Tapi sebuah organisasi harus berlanjut. Muktamar nih. Ini tadi mau bicara Bali. Bali juga. Enggak, saya tertarik tadi yang kepercayaan publik dulu ya, kepercayaan warga. Iya. Sekarang kita malu ya. Pernyataannya tuh
kayaknya nggak sesuai dengan kondisi di masyarakat ya. Betul. Tapi sebetulnya menurut saya masih ada kesempatan. Kalau seandainya PBNU sudah seperti partai politik, ya contoh misalkan partai politik ya PDIP misalnya, itu kan menyurati kader-kadernya, menyurati PGN supaya masih tahu siapa kader-kadernya yang terhubung dengan MPG. Nah, terlepas dia adalah partai politik, suka dan tidak suka, tapi banyak yang respect atas kejadian tersebut. Nah, PBNU, kalau kita bilang nama baiknya sudah rusak gitu ya, dia bisa kok memperbaiki itu dengan memperbanyak statement-statement, sikap-sikap keberpihakan pada warga NU, pada masyarakat Indonesia kan disebut pengurus warga NU itu kan sangat banyak. Nah kan tinggal berpihak aja dia kepada aspirasi rakyat banyak. Itu bisa memperbaiki kok. Jadi nggak ada yang rusak banget, bisa diperbaiki. Tapi hingga akhir periode kepemimpinan sekarang tidak dilakukan itu. Emang masalah. Karena begini, kayaknya mereka yang di kepengurusan itu tidak peka tentang fenomena-fenomena sosial. Harusnya NU itu harus selalu hadir ketika ada fenomena sosial yang imbasnya kepada masyarakat. Karena kan NU ibaratnya sebagai penyeimbang negara dan civil society-nya. Bahwasanya kita itu pengennya kan rahmatan lil alamin. Bagaimana mau rahmatan lil alamin untuk rumah sendiri aja acak-acakan gitu ya. Warga NU kan itu kan banyak madrasah. Nah, saya nggak pernah dengar Gus Yahya nyebut guru honorer. Saya barusan searching nggak ada di Google 10 pencarian ke atas. Masyarakat kan seperti itu. NU nggak pernah berpihak pada kita kok. Ribut-ribut sendiri. Ya emang kalau kita lihat pimpinan saya itu, beliau itu kan jadi tanggal Desember 2021 ya. Iya. Terus mulai bikin struktur dilakukan libur lalu 2022 libur struktur pasti kan mau ikut dengan struktur sebelumnya membereskan orang lama. Iya. Selama 1 tahun itu membereskan orang lama. Membersihkan sampai suksesi ya. Memasukkan ini kan pasti membutuhkan waktu ya. Terus menarik simpati publik dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan promosi dulu 2023 dia udah sibuk dengan pemilu 2024 ribut sama PKB dan yang lain-lain tuh ngepotin anggota-anggotanya yang masuk partai politik 2004 setelah jadi dia sibuk tuh dengan ini ribut sama PKB masih tapi karena faktor pembagian jabatan dan posisi PKB yang masuk ke internal ke bagian dari pemerintah pusing lagi tuh ngurusin itu 2025 setelah itu PKB sudah settle dan mereka sudah berdiri mereka sibuk dengan internal kontok-kontokan dengan Rois Am dan yang lain-lain dan tambang karena tambang dan lain-lain itu akhirnya ngapa ngurusin maksud Bapak maksudnya dia kurang waktunya gitu apa gimana ya mungkin kurang kali waktunya ya tapi atau fokusnya memang berbeda fokusnya beda dari ini tuh fokusnya apa yang difokuskan untuk itu dan dia memang menjaga stabilitas pengurusnya yang tidak stabil mungkin. Coba misal, kalau yang idealnya gimana? Tahun pertama misal ideal. Tahun pertama harusnya koordinasi dengan pengurus sebelumnya. Ini ideal ya. Ya. Saya yakin saya juga dari akhir pidato ketika beliau tidak terima memuji itu saya mungkin ketika itu dan beberapa kali kan sempat ketemu atau ini sebagai yang muda nyamperin saya untuk diajak bareng di itu semestinya ya awalnya kan nggak ada beda kan ketika GSR menang di Jombang kubu Gusola almarhum itu kan masih ngotot kan melayangkan datang segala macam tidak ada kesempatan untuk ketemu padahal akhirnya selesai itu setahun kemudian ya ketemu Gusola di silaturahmi ini kan nggak pernah ketemu
ketemunya GSN sama Gus Yahya di Gus Yahya nggak forum-forum. pernah ke pondok. Ya nggak Kiai tahu, Said. mungkin Iya, itu nggak pernah gitu. Ketemunya di forum-forum yang Yang malah aneh gitu, canggung dan ini. Gitu. Terus Harusnya kan lanjut. beliau kan harus nanya keberlanjutan ini kan harusnya di 2023 menjelang pemilu harusnya beliau merangkul seluruh ini untuk mensukseskan pemilu, Ya. bukan untuk memilih salah satu atau berpihak ke yang lain atau mengganggu pihak lain. Ini cukup untuk menyelesaikan pemilu dengan cara ya nanti inilah beliau menyodorkan data-data terkait NU yang perlu diperhatikan terhadap pemerintah atau apalah kayak gitu. Bisa itu terus. Ya nggak akan kejadian seperti ini, nggak ada kejadian. Terakhirnya baik sekali. Untuk terakhir sampai. Ya emang kalau kita lihat ini kan ya memang kurang berarti posisinya. Tapi kan kita nggak yakin dengan Nah, ya. prioritas yang beliau ambil ini ketika kita tambah waktu lebih. Karena kan beberapa kali Gus Ulu juga ngomong biasanya juga ketua PBNU dua kali presiden. Tapi yakin kan dengan prioritas yang dari 2022 sampai 2025 yang beliau lakukan ini bisa menjadi lebih baik di 2000. Karena kalau kita lihat lembaga-lembaga di bawah PBNU dari 2022 sampai 2024 dan 2025 adiknya beliau tidak kemenang lagi, kita nggak punya program. Programnya PBNU adalah programnya kemenang di 2022 sampai 2024. Kalau program Kemenang selesai, Karena Gus Yakut selesai di 2024, Ya. diganti dengan Prof. Nazar yang mungkin kurang akrab atau bagaimana. Belum selesai program PBNU. Waduh, berganti dengan program internal rebutan tambang dan rebut internal. Nah, dan kita perlu tahu 2024 sekjen beliau jadi menteri. Di akhir periode Jokowi dan di awal sampai sekarang. ini pertanyaan untuk orang awam. Pernah nggak ada kejadian saling memecat seperti itu? Saya enggak. Belum pernah ada. Saya belum pernah tahu ya. Saya belum Iya, pernah. ketua memecat sekjen, Kaisam memecat ketum, sekjen bermanuver dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu problemnya sejak awal. Sejak awal ketua umum kita ini dia sudah terhubung dengan beberapa pihak, Penjara. tersandra oleh beberapa pihak. Nah, akhirnya penyusunan kepengurusan itu mempertimbangkan mereka-mereka yang Ya. sudah berkontribusi. Nah, maka kita bisa lihat bagaimana struktur kepengurusan itu setelah 1 tahun, 2 tahun, itu banyak sekali yang akhirnya jalan sendiri. Bahkan ada beberapa intel yang menyampaikan seakan-akan beliau itu tidak punya struktur yang bergerak di belakangnya. Padahal Gus Yahya itu selalu menggaungkan restrukturisasi. Iya. Ya, Enggak, kan? kalau itu Pak. Tapi aktor-aktornya Ya, ini kan faktor kepemimpinan. Mungkin ya. beliau nggak tahu ya ikut LK atau enggak. HMI kan. LK Sabah buat LK. Ya. Nah, ya itu tidak bisa dibebankan ke pengurus. Tetap tanggung jawab ke publik ya ketua. Ya. Karena yang dipilih mandatoris dari pertama ya ketua. Selesai beliau menjadi ketua umum, ya, semua tanggung jawab beban ada di beliau. Pengurus yang dipilih beliau ya salahnya akan beliau dipertanggungjawabkan oleh beliau karena beliau kan yang memilih itu. Karena kan nggak bisa lah kita menyalahkan bagian LTN atau apa. Bahkan yang lucunya kemarin kasus terakhir kan direktur NU online disomasi sama Somasi. kocak itu, kocak asli, kocak ini. Bukan hanya NU online, dulu pernah kasus NU TVNU itu di stop operasional Sampai segitunya. Tapi kalau kita lihat dinamika dari Munas ke elit-elit sekarang, apakah akan menjamin ketika misalkan usahanya tidak terjadi lagi dan
yang baru. Apakah akan berulang 5 tahun ke depan seperti yang tadi disebutkan bahwa tahun pertama seperti ini, tahun kedua Iya. Karena nanti apalagi 2029 pemilu. Pemilu lagi. Biasanya pemilu kan setahun atau 2 tahun sebelumnya sudah Sudah ya, sibuk sudah sibuk di situ. Kalau kita perhatikan itu kan kepentingannya sangat kuat ke arah situ. ya ya fakta sudah banyak dibaca publik lah bahwa PBNU hari ini seperti apa, bahkan ya di netizen meskipun agak receh tapi itu jadi suara publik gitu ya. Gus Yahya kan beberapa forum juga mengatakan bahwa ketika ditanya apakah mau lanjut apa tidak, dia tidak menyatakan langsung lanjut, tapi saya hutang itu harus lunasin. Artinya ya secara implisit dia mau lanjut. Pertanyaannya kenapa hutang? Kenapa nggak diselesaikan? Udah istilahnya hutang gitu ya. Iya hutang Itu kan bahasa halus pengen nyalur lagi. Kurang 5 tahun. Pengen melunasi program-program. Artinya apa namanya, Gus Yahya ini masih layak atau tidak nih lanjut untuk lanjut memimpin PBNU. Jangan seperti ini, maksudnya sudah benci nih sama Gus Yahya terus kemudian ya udah yang penting jangan Gus Yahya gitu. Sama kayak ini. Yang penting jangan Prabowo, nanti Gibran yang muncul. Iya. Kan bahaya juga. Nah, kalau kita melihat hasil kan beberapa setelah Hall Gus Dur kemarin kan mulai ada istilah musyawarah warga itu. Terus NU mulai banyak tuh. Mulai dari Jakarta, Cirebon, Jogja, terus NU. Salah satu rekomendasi yang sering disampaikan, mereka yang berkonflik tidak terlibat atau tidak terpilih kembali bersama. Nah, artinya masyarakat NU berharap ada sosok baru yang memiliki visi baru untuk NU ke depan. Sebut saja. Ya, Saya sudah tidak layak. layak, Gus Ipul tidak layak. layak, Ya Miftah tidak tidak layak. layak. Apalagi Bendaharanya kan 4 bendaharanya. bendaharanya korupsi. Itu yang lama. Artinya 4 ini kan mereka yang terlibat konflik kan. Termasuk Kiai Zulfa berarti. Zulfa itu kan Ngasih pusaran ya. ya. Ya walaupun cenderung kalau Kiai Zulfa kan tidak begitu tentara. Itu hanya apa terbawa arus saja. Itu terbawa arus. Artinya Pion Iya. Tapi dia belum saking polos dia belum mulai aja udah terbawa arus. Iya, belum apa-apa udah kebawa arus. Gimana kalau mimpin gitu? Ya lebih mus. Makanya dari ini kandidatnya itu siapa gitu. Langsung aja. Ini kan bingung ya kita dengan opsi. Memang ini ide yang bagus bahwa yang berkonflik tidak masuk dalam investasi. Tapi menurut keyakinan saya, Orang dalam. semua orang yang akan calon itu semua terlibat konflik. Ya fakta. Nah, ini logikanya Nama yang beredar. Ini logika investasi. Ya. Jadi konfliknya apakah mereka konflik di depan atau pendorong konflik atau pembakar konflik atau yang ini penikmat konflik. Karena semuanya Urus itu. semuanya penuh dengan kepentingan macam-macam posisi. Karena elit-elit pengurus sendiri mulai kita nggak menuduh ya oknum-oknum terjadi. Ini menurut keyakinan saya doang ya. Nggak tahu. Yang sudah masuk dalam pusaran struktural dengan gaya pemilihan one man one vote semuanya entah dari ranting kayaknya enggak sampai entah dari PW sampai Maksudnya keputusan Mubes itu tidak bisa dilaksanakan secara nah konsekuen ya. tapi memang kalau itu kan nggak mungkin kita milih orang yang beneran bersih Imam Mahdi yang bersih. Ya mati kita kan Betul. padahal kan kita masih Tapi mau kita kan menikmati masih yang punya lain. Ya tapi memang orang-orang yang berkonflik ini yang memang nggak layak posisinya dan yang dekat dengan orang-orang konflik juga logikanya tidak layak. Tapi kembali lagi kita bayangkan 2029 kita disuguhi pertarungan antara ini siapa namanya itu MBG Bahlil Ganteng sama Gibran. Kan kita sebagai warga disuguhi oleh partai politik yang berkoalisi
mengangkat presiden. Terus yang calon ketika itu 2029 Bahlil dan Gibran. Mana yang akan kita pilih? Gak milih, tetap jadi salah satu. Dipilih. Ayo bagaimana? Ini sama kayak PBNU juga gitu. Karena yang milih antara nanti prosesnya adalah abang. Sampean itu mengibaratkan antara Bahlil dengan Gibran. Kalau di NU-nya siapa? Kok bisa? Maksudnya dua-duanya Tidak terima layak soal dipilih. Berarti siapa? Terima ini. Nama yang beredar itu siapa? Ya kalau sekarang udah jelas nih posisinya. Ini kita kontak minggu depan untuk nama ini. Sekarang Atau lama? untuk lama. Spesial soalnya. Enggak langsung aja. Anda berarti meyakini Isu yang bahwa beredar dari orang media. yang berkonflik ini Ya, ada yang menurut Anda paling memungkinkan untuk didorong. Sebutkan namanya. Ya, ini artinya kan ini berkonflik yang kita bacakan nih. Yang berkonflik ini bukan berarti yang ideal. Maksudnya dia punya potensi besar untuk menang kembali. Hmm. Atau yang berkonfliknya di belakang. ya bisa. Jadi Calon yang beredar kalau kita ketua Ya. PBNU nih cuma ada satu ketum sekarang usianya. wah, Kedua, dengan didorongnya peraturan bahwa Boleh double jabatan kemungkinan besar adalah Tiga. menteri. Ya. Menteri NU ada 3, Ya. NW Nusron Wahid, Menteri Agama, sama Gus Ipul yang berpotensi. misalnya Menteri NU ya. Menteri NU yang Caimin. Caimin kayak enggak. Tapi yang layak maju. Nah, yang Dari kemungkinan Menteri. maju lagi dengan Ya. basis masa NU yang cukup kuat adalah Menteri Agama. Tahun-tahun pasti kan pertarungan Menteri Agama dengan Iya. kubu Kemenak sama PKB dan yang lain-lain lah. Menteri Agama yang berpotensi. Menteri Agama ini kalau beliau memang boleh double jabatan, ini tangan kanan pemerintah. Iya. Sekarang yang bukan tangan pemerintah aja sudah ini bela-belain pemerintah, tidak kritik sama sekali, apalagi menteri yang jadi ketua PBNU. Malah jadi jubir pemerintah nanti ketua PBNU. Bukan itu ini dia. kan sangat menyedihkan. Tidak Kebetulan ya. artinya tidak ada calon yang benar-benar atau belum ada calon yang di pusaran ini yang muncul di publik yang benar-benar ya bukan anti pemerintah, artinya berani untuk mengkritik ya tidak ada. Ya berarti sangat happy sekali ya Prabowo ya. Ya lagi-lagi ini kan posisinya kalau Gus Yahya yang jadi, beliau juga oke sama approve sama program negara. Kalau menteri salah satu yang jadi juga oke sama negara. Yang menang lagi-lagi. Oh, maksud Anda mulut harimau mulut buaya itu ya? Ya, kalaupun emang ini karena nggak ada calon lagi, walaupun ada calon lagi ya yang nongol ya kayak Gus Yusuf, terus Gus Salah, Gus Rozi. Tapi di kalangan cabang, di kalangan ini yang pemilih ya katanya kayak seolah saya punya survei katanya nama-nama ini tidak sekuat yang lain. Mungkin perlu diedukasi pemilik suara itu apa? Iya. Suara kan cuma satu cabang satu suara. Mohon disampaikan ke. Walaupun tadinya kayak sih mau ada ide ya perubahan itu ya. Iya. Perubahan Ditunjuk. enggak satu cabang memilih 9 calon nama 9 calon nama ini. 9 calon nanti akan disetorkan namanya ke Pak Isam terpilih. Pak Isam terpilih akan memilih salah satu dari 9 nama itu atau 2 nama atau 3 nama gitu. Pokoknya cabang nggak milih Sistemnya satu. sama seperti Suriah ya, Ahwa ya. Cabang nggak milih satu, Iya. milihnya 2 atau 3 nama yang paling banyak akan disetorkan ke Pak Isam terpilih nanti. Pak Isam terpilih kalau milih salah satu. Itu pengennya sih kan mengakomodir dari arus bawah. Iya. Nah, makanya kemarin banyak sekali gerilya di bawah. Ternyata memang ketika banyak sekali mungkin kemarin ibaratnya kegelisahan kemarin di Jabodetabek ada, di Jakarta kayak kemarin di luar Batang diadai, di Depok kemarin juga diadai. Ternyata keresahan itu sama. Cuman mereka ibaratnya ya bisa dibilang omon-omon ibaratnya karena tidak punya wewenang
masuk ke struktural itu, karena murni itu dari arus bawah saja. Sedangkan mekanismenya kan tetap mainnya di PCN. Sedangkan banyak sekali mereka yang peka terhadap NU itu justru sangat menyayangkan keadaan seperti ini. Tapi mau dikata apa gitu? Karena tidak terakomodir. Kita juga kan bicara sistem. Makanya ketika ada dari PCNU menyodorkan beberapa nama itu sebenarnya menginginkan ada dari arus bawah itu inginnya apa? Makanya yang saya inginkan ada nggak itu kuda hitam dari beberapa sosok yang muncul Dan Bangkalan. Bangkalan ya. Tetapi standar calon yang ideal itu seperti apa? Ya ini recalling juga ya. Yang ideal itu loh. Kalau tadi kan yang digunakan adalah calon-calon yang sekarang jadi ideal. Tahu seperti apa ya? Kalau dari menteri mah secara ideal itu jelas kayak ideal. Ideal nggak ideal. Berarti ya. Ideal, Ya sederhananya sekjen jadi menteri saja nggak kerja setahun. Iya. Apalagi ketua umum jadi menteri juga. Ya ideal secara kerja juga secara Ya, kepentingannya berbeda. Pemerintah punya Yang kepentingan. ideal seperti apa? ya kalau ketua umum BPN kan nggak digaji ya, kan utama yang gaji. Bosnya, ada bosnya. idealnya kan karena kita juga ibaratnya fokusnya pada yang diurusin adalah umat gitu. Jadi cuman kan kita terjebak pada nuansa politisnya. Sedangkan NU itu sendiri bagaimana ngurusin umat, kemaslahatan umat, peka terhadap kondisi-kondisi kondisi sosial masyarakatnya gitu. Apalagi masyarakat NU jumlahnya udah luar biasa kan, berapa juta aja. Tapi tidak tersentuh oleh kepengurusan PBNU. Justru mereka ribut sendiri dengan kue-kue pemerintahan itu loh. Jadi kalau bicara ideal kan ibaratnya seorang pemimpinnya akan mengikuti pola zamannya. Artinya pola zaman seperti ini yang dibutuhkan itu seperti apa? Nuansa artinya nanti Nahdlatul Ulama itu jangan kehilangan nilai. Ini kan ibaratnya bagaimana justru ulama itu ngikutin Umaroh. Ya, itu. Bukan di atasnya. Malah sekarang bukan malah sebagai penyeimbang. Malah katanya tadi ibaratnya ada orang NU yang dicalonkan juga justru masuk di sayap-sayap ke pemerintahan, di struktur itu. Akhirnya kita tersandra di situ. Makanya saya pikir ada nggak tokoh ulama NU yang memang di situ dari kultur pesantren dengan nilai-nilainya, tapi mereka juga melek tentang bagaimana geopolitiknya harus. Makanya kalau dari pesantren kan tidak laku dijual. Gitu. Tapi sekarang kan dari dulu kan kita mencari ya sosok yang melek geopolitik. Makanya sekarang Udah pinter politik semua ya. ini kita Politisi semua. yang nggak tahu politik sama sekali aja. Ya masih mending yang begitu. berpegang teguh terhadap fikih syariah gitu. Halal dan haram. Oh itu kayaknya lebih Jangan Pak, ekstrim itu, jangan ekstrim. Makanya NU nggak punya Enggak, ciri khas gitu. enggak yang berpegang teguh terhadap fikih syariah itu beneran alim. Ah, Ternyata iya. dia alim dengan fikih berbagai macam nggak akan. Tapi ini menarik. Kita selalu menganggap posisi tengah ideal ya. NU basisnya pesantren. Orang yang benar-benar paham tentang dunia pesantren. Yang kedua, kita tidak bisa lepas dari namanya dunia politik. Karena NU dari awal NU politik. Kalau kita cari pemimpin di tengah itu ideal yang dia bisa ngurusin umat, paham agama macam-macam. Di satu sisi dia paham politik dan seterusnya. Itu susah. Bahkan Pasti akan ada condong ke bahkan sekarang lebih condong yang politik. Wah, akhirnya ke situ arahnya ke pemilu dan seterusnya. Tapi ini ada ide menarik ketika ada calon PBN sekalian seenaknya. yang alim Dan saya enaknya sendiri Tegas. gitu. Nah, saya enaknya sendiri. Saya enaknya sendiri dalam artian kalau sekarang saya enaknya sendiri, tapi kan cari enaknya. Iya. Cari enaknya ya, beda ya. Saya enaknya sendiri, tapi cari enaknya. Iya. Kalau ini enaknya sendiri sesuai dengan batasan norma, batasan syariat, Prinsip batasan orangnya. kebaikan, keadilan. Saya enaknya sendiri. Mau pemerintah mau A, B, C, ya saya maunya kayak gitu. Kalau saya bisa menafsirkan pendapat beliau itu, jadi pertama ulama
Yang kedua, kalau seenak sendiri berarti dia tentu punya ambisi politik juga, artinya punya kemampuan untuk berpolitik. Ya. Cuman Tapi saya pernah independen. membagi politik itu kan yang dimaksud NU itu berpolitik, karena politik kebangsaan bukan politik kepentingan. Nah, seenaknya sendiri berarti politik yang orientasinya untuk kebangsaan, kemasyarakatan, bukan kepentingan pribadi atau organisasi. itu jatuhnya kurang ekstrim sekali ya, kurang ekstrim. Maksudnya ini mengarah ke calon atau kiai atau siapapun lah yang belum pernah yang kalau dikatakan keras ya nggak keras, maksudnya dia tegas. Ya kebijakan PBNU ya begini, mau pemerintah seperti apa ya kita punya kebijakan seperti ini. Saya punya warga, ya warga saya harus begini. Jadi dia punya sikap yang tegas, Independen. yang tegas sekalian, keras sekalian lebih bagus dibandingkan yang kita mau posisi setengah-setengah tapi ini dalam kondisi ini ya. Dalam Tapi kondisi jangan-jangan banyak orang yang pengen begini ya. Sekarang Bukan Pak. Sebenarnya gini, kalau kita lihat bagaimana ketika PKB itu lahir, Pak. Makanya waktu itu kan Gus Dur ketika era berhadapan-hadapan dengan Soeharto, udahlah kita selalu diincek sama pemerintahan. Akhirnya udahlah kembali ke kita. NU menarik diri, silakanlah. Gitu. Akhirnya ketika PKB itu lahir, gambaran idealnya ketika kamu mau bermain politik silakan ada wadahnya itu PKB. Makanya bagaimana sinergi antara NU dengan PKB ini kan tidak, justru anak yang dilahirkan kemarin nggak diakui. Artinya kalau NU ranahnya adalah sosial, keagamaan, dakwah segala macam. bukan karena Muhaimin bisa diganti. Bukan, artinya gambaran gambaran idealnya begini, gambaran idealnya ketika Nahdlatul Ulama mengurusi umat, concern umat masalah sosial. Tapi kalau seumpama untuk jabatan politik kamu masuk PKB, nanti kita kalau seumpama ada kepentingan apa lewat jalur politik melalui partai. Makanya gambaran idealnya yang untuk masuk ke pemerintahan harus jadi jalur PKB. Nah, NU tetap eksis di dunia kemasyarakatan. Nah, itu akan sedap, Pak. Saya ini jangan-jangan ya sebenarnya mau masuk ke PKB, tapi kan sudah nggak boleh menghina kutubnya kan. Jadi dia, yaudahlah saya berpolitik di PBNU aja nggak bisa ke PKB, misal. Bukan artinya begini. NU sudah mewadahi, lihatin aja. NU ketika waktu itu ada euforia bikin partai, lalu di Ciganjur dibikinlah PKB. Untuk orang-orang yang mau bermain politik, silakan di situ ranahnya. Makanya gambaran idealnya NU tetap konsen di masyarakatan. Jadi ketika nanti siapa yang mau masuk untuk ranah politik PKB. Nah, NU menyodorkan kepada PKB silakan. Nanti NU menggodok siapinnya dari orang-orang yang PKB karena jalur politiknya di situ. Ya. Karena politik banyak kepentingan biar NU ini bersih. Jangan orang NU diambil untuk masuk ke pemerintahan, kita akan terpenjara oleh kepentingan itu, dan kita nggak mungkin kan, kita sudah dikasih jabatan kita harus merongrong kepada pemimpinnya, kan tidak mungkin. Makanya sebenarnya udah di jembatan itu. Cuman kenapa waktu itu justru malah ribut antara PKB dengan NU? Kalau itu kondisi beberapa tahun yang lalu masih oke lah. beda konteksnya. Kalau kondisi sekarang yang begitu parah, lo nggak mau kita amputasi semua. Posisinya kayak gitu. Maksud saya seperti itu. Kita nggak bisa mengambil sisi tengah-tengah antara politis dan non politis lah, ilmuwan dan lain-lain, sulit itu. Maka kita tinggalkan sisi ini, kita kembali ke sisi awal ini. Walaupun awal juga terbuka secara politik, ada unsur-unsur politik kemerdekaan kan. Partai NU. Nah, tapi kita tinggalkan sisi politis dulu. Kita perbaiki sisi pendidikan, keagamaan, kesehatan yang internal. Tapi nggak usah cawe-cawe dengan sisi politis ini. Kita diskusi soal pendidikan versi NU seperti apa. Kita diskusi kita bentuk tim pendidikan, Perbaikin kurikulum versi NU seperti apa. Dengan tangan kanannya nanti dari sekolah-sekolah ma'arif dan yang lain. Kita perbaiki kesehatan dari rumah sakit, kita perbaiki sosial dari pesantren, udah urusan siapapun jadi presidennya bukan urusan NU, siapapun jadi menteri bukan urusan NU, siapapun jadi ini udah terserah pemerintah, berjalan dengan pemerintah. Kalau yang di demo ya ini
Ini karena kita butuh solusi ekstrim ini untuk kembalikan NU ke ranah yang benar. Kalau masih di tengah-tengah pasti akan ketarik ke sini. Iya. Karena kue lebih enak di situ. Tapi betul, itu suasana kembali ke Hito ya. Kembali ke Hito. Tapi usia kembali ke Hito sampai lahir PKB, gapnya berapa tahun? 83. Emang 83 ke 2000. Itu 98. Nah, pematangan itu butuh waktu lagi. 98 karena apa? Ketika waktu itu pintu partai dibuka seluas-luasnya, NU pengen berperan di situ. Sedangkan sadar bahwa NU adalah lembaga keagamaan yang sakralitasnya ada, membawa nilai-nilai. Itu pengennya begitu. PKB dibikin bagaimana suara NU didengar melalui partai politik. Tapi ini sama sih menurut saya. Kalau ini kan PBNU pengembangan, iya. Kalau ini kan ibaratnya yang disampaikan beliau itu civil society-nya dapat. Itu sudut pandang NU. Sudut pandang PKB sebagai partai beda lagi. Enggak posisi. Itu dia artinya kita memposisikan partai itu di mana NU sebagai lembaga keagamaan dengan misi dakwahnya itu. Ya kalau ekstrim saya, PKB sudah bukan lagi NU. Tuh kan, akhirnya begitu tuh. Karena Jadi posisi gini, partai, Pak. Posisinya partai ini kita benar-benar keluar kembali ke kita karena sudah PKB itu bikin abu-abu semuanya. Nah itu dia karena yang bawa partainya tidak sadar bahwasanya ketika diciptakan itu apa. Abu-abu semua. salah. Itu. Enggak, ini kan tahun 1926 NU terbentuk. Ya, Tahun 83, 55 tahun kemudian NU kembali ke kita. ya. Tahun 98 PKB Terbantu lahir. berarti dari 83 sampai 2026 itu 50 tahun kita layak kembali ke kita dari nol lagi. Karena jarak 1926 sampai 83 itu kita benar-benar dari nol kembali. Tapi tidak menghentikan orang mau PKB ya. Iya, Tidak menghentikan. Tidak, PKB tetap berjalan karena isinya PKB juga orang NU. Tapi Yang melahirkan ada orang Ya untuk apa kita kan sudut pandangnya kita kacamata sebagai orang NU atau pengurus NU ya. Iya. Ngapain kita membicarakan PKB yang betul lagi dari NU? Iya, Enggak, Enggak maksudnya asumsi Pak lebih. NU itu sebetulnya bagaimanapun lahir dari NU gitu loh. Iya, iya. Jadi nggak mau misah-misahin itu nggak mau. Jangan, karena apa? Gambaran Anak idealnya begitu. Idealnya begitu. Saya gambaran ideal. Karena bagaimana suara keinginan NU, habis itu bagaimana ketika NU menginginkan pendidikan, Itu keinginan. suarakan keinginan Caimin itu. Nggak, itu cita-citanya PKB sejak didirikan ya. ketika didirikan begitu biar apa NU tetap bergerak dalam bidang keagamaan yang politik banyak nuansa kepentingan, silakan di sini biar NU Soalnya bergerak. kan dinamikanya berjalan. Nah, Dalam dinamika itu situasi berbeda. Dan sekarang PKB punya partai sebagai partai politik yang benar-benar ya udah meskipun orang-orangnya ya sebagian besar NU ya. Iya. Tapi sudah kita kalau sebagai sudut pandang orang NU sudah bukan lagi bagian dari NU. Nah, itu dia Saya salah. pikir ini sederhana kalau Pak Lubis kan ingat keluar ya. Nanti komunikasi PBNU secara politik ya harus ke PKB. Tapi kan kalau Pak Wah lebih ke internal, ini harus bersih-bersih internal. Saya kira itu dua-duanya tidak harus. sebenarnya sih Kita lagi mikirin ngebersihin di dalam kan. Iya, kalau bersih dalam harus ada regulasi mulai sekarang yang masuk dalam struktur Tidak NU boleh, boleh masuk politik di jabatan politis apapun, termasuk menteri, termasuk menteri karena itu jabatan politik. staf ahli, Staf ahli jangan, stafnya staf ahli. staf ahli jangan. Biarkan itu ranahnya ranah politik, banyak kepentingan. Jangan. Iya betul. Kalau jabatan politik pasti punya kepentingan ya, Pak. Iya, karena kita bicara kepentingan. Sebenarnya kita kalau bicara tidak hanya PKB ya, orang itu kan banyak di partai-partai lain. Masing-masing punya kepentingan. tapi ini kembali lagi Itu kan sektor sederhana. fiskal kita berantakan. Sektor fiskal kita berantakan. Aduh, Enggak fiskal. Balik lagi. Fiskal. Dia balik warga lagi nih. NU, warga NU berantakan. Makanya warga NU ini menjabat di komisaris, menjabat di TA DPR, menjabat di karena posisi PBNU yang ada di ibu kota dengan tingkat biaya hidup yang tinggi. Pertanyaan Ini mendorong orang. Makanya PBNU nggak usah di Jakarta.
kembalikan lagi ke Pesantren. mana gitu kan. Pelosok. Balik lagi soal problem permasalahan NU. Iya. Dan tadi beliau itu sebetulnya sudah menyampaikan kriteria ideal. Idealnya iya. Itu balik ke situ lagi. Pertanyaan awamnya adalah siapa yang sosok yang Nah, itu? Sebut nama. Pertanyaan awam. Dari tadi nggak mau sebut Kita- nama. kita balik ke situ saja. Nabi Isa. Kita Jokowi. Enggak, Pak, kita kalau sumpah berbicara sistem, Biasa. bagaimana diatur oleh sistem, Pak? Bagaimana NU secara ekstrim mengatakan bagi siapapun yang masuk struktural NU mulai sekarang tinggalkan jabatan politis. Nah, artinya sistem itu sekarang kan sistemnya hancur nih. Sekarang Dibenahi, makanya Nah, harus ekstrim. membenahi sistem itu sesuai dengan terpilihnya ketua. Kira-kira Kira-kira Siapa tuh? Siapa? Pertanyaan awamnya itu. Siapa? Sebenarnya- yang mendekati? Enggak, kalau Kiai Zulfa sebenarnya walaupun kemarin ditarik-tarik oleh arus Kan bawa arus ya. Iya, Kiai Zulfa kan hanya terbawa arus. Ibaratnya ketika waktu itu udahlah saya nggak apa-apa dah menerima. Tapi dia untuk nuansa politisnya, politik pemerintahannya, dia nggak masuk di situ. Itu cuma ketarik-tarik aja. Justru karena ketarik. Iya, justru maksud saya, Itu menunjukkan bahwa beliau tidak punya sikap yang tegas. Iya. Tapi maaf, di antara petinggi PBNU, beliau yang paling kiai. itu dia. Kiainya kan Tapi beliau. saya mah kalau bahasanya dia hanya ketarik itu kayak bodoh ya. Bukan bodoh, Pak. Karena ketulusannya orang tuh begitu. Siapa tuh tujuannya Jokowi kayak ketarik-tarik, hebat. 10 tahun, 10 tahun. Bahkan dia bisa naruh ajudannya. Jadi saya kira hal kayak gitu bersifat sementara aja sih. Belum. Ya, Jadi boleh mudah-mudahan. aja Pak Jito. Kalau siapa nama orang yang ini, sampai sekarang belum ada pesanan sih. Saya harus yang beredar. Yang beredar. Paling tidak 3 nama, jangan 1, 3 nama. Sebenarnya Yang mendekati nama-nama- kriteria itu. nama-nama yang beredar ya. Mohon maaf ya, saya sudah muak dengan nama-nama yang beredar itu sebenarnya. Ya yang nggak mau siapa lah? Yang Nggak nggak mau. ada, nggak bisa udah. Ya udah nanti next kita bahas Next, lagi kita siapa bahas, nanti ya. Lanjut. calon Siap. calon. Tapi gini, kalau kita caranya ke nama, sedangkan sistem yang sudah rusak ini sulit menemukan nama-nama. Iya. Katakanlah kita carilah Si A, tracing, kan? Dari ketua PCNU setiap daerah, ada nggak yang itu pun dari proses pemilihannya semua juga politik semua itu. Iya. Iya, artinya begini, kita tidak melihat apa yang kondisinya seperti ini. Minimal ketika itu regulasi dibikin, habis itu orang yang berdiri di situ, baru nanti taruhlah orang-orang pesantren. Ibaratnya dari orang-orang pesantren itu masuk yang sudah bermain politik, silakanlah. Untuk orang sekarang nih, kepengurusan sekarang, sok ente bermain politik sono. Sekarang orang-orang pesantren baru ayo kita mikirkan umat segala macam, bicaranya bagaimana tentang problem-problem sosial gitu di masyarakatnya, harus itu melihat dari PC-PC-nya. Itu loh. Saya kira tidak melihat orangnya ya, maksudnya bukan hanya orang-orang pesantren, tapi sistemnya ini kan udah utama ya, ADART-nya, Nah, program-programnya, aturan-aturan tadi yang tidak boleh dari partai Tapi politik. ketua umum tuh bisa merubah sistem. musyawarah, kita kan basicnya musyawarah. Ahwa aja. Gus Yahya bisa merubah sistem yang lama dari Pak Kiai Said Tetap di utama. Samar. sama ya. Berarti sistem tidak berubah. Sebenarnya kalau sistem tertulis kan gini ya. Agama saja membuat aturan yang sudah pasti bisa diakalin sama manusia. Contoh, orang ketika berhubungan suami istri dengan istrinya di bulan puasa, suruh puasa 2 bulan berturut-turut. Diakalin sama orang itu. Minum dulu, karena posisi nggak puasa baru berhubungan. Cuma berarti kan tinggal ngomong 1. Itu kan salah satu akal-akalan manusia itu hukum agama ya yang ini. Apalagi Hukum utama. Enggak, artinya menurut bukan saya. hukum tahu ADRT organisasi. Artinya menurut saya pemimpin
bisa Ada celahnya, merubah untuk sistem dan Bisa. sistem juga bisa merubah. Bukan merubah sistem, Artinya, bukan Mutual. merubah sistem. Kembali Iya, Misalnya cari celah. mengakali. iya, Elah. artinya argumentasi bahwa dengan pemilihan yang ada dari cabang sampai ke atas nggak mungkin kita melahirkan hal yang baik karena sistemnya sudah seperti itu. Kan kemungkinan itu masih ada. Artinya prinsipnya adalah isi menentukan bentuk, bentuk menentukan isi. Jadi semua peluang ada. Ada. Nah ini sudah keluar nama satu. Tapi kita nggak ada yang berani nyebut nama nih. Enggak, saya Next ya. Next ya. tapi saya yakin ya. Saya yakin 50 tahun lagi ada PBNU. Ideal. Ideal. Karena ini hasil dari satu abad ini udah. iya 50 tahun lagi hasil dari MBG. Ini serius. Jadi katanya MBG ini kelihatan hasilnya setelah Iya, karena kan itu gizi anak kecil yang dikembangkan sekarang membuat kecerdasan anak. Apalagi yang ibu-ibu hamil yang baru ini itu kan masih lama lagi ya. tuh, Bahkan untuk menjadi ketua PBNU minimal kan 50 tahun 20 tahun. kebanyakan Nah, umurnya. ini produk MBG nih. Nah, produk MBG 50 tahun ke depan ini bisa menentukan kesuksesan Jadi berat sekali 20 tahun. sabar. Jadi tepat ya, NU menerima MBG itu tepat. Secara saya yakin ya ini khusnudon saya terhadap Gus Yahya menerima MBG karena seperti Rocky Guru ngomong kan, ini program sosialis, ini emang program secara program bagus untuk kasih makan orang. Jeleknya di mana sih kasih makan orang? Tapi Eksekusinya aja. Iya. Gizinya nggak layak, gitu aja sih posisinya. Bukan lagi gitu. Bukan lagi. Udah. Kalau gitu. Oke. Tidak mulai kemana-mana, tapi saya yakin itu. Iya. 50 tahun lagi akan lahir ketua PBNU yang benar-benar hasil MBG. Hasil MBG. mempunyai gizi yang baik. 50 tahun lagi. Sebagaimana Insya Allah meninggal dalam keadaan bergizi. sebagaimana pernyataan saya bahwa MBG santri sakti. Kita lihat perkembangan kita ya. Terima kasih.